Selamat datang di Teduh Pop Corner, where psychology meets your favorite pop culture. Kenalin, di sini aku Fariza selaku host dan jeng jeng jeng. Di sebelahku sudah ada Sheila, temanku hari ini. Sheila, thank you banget ya udah mau hadir hari ini di episode perdana juga nih buat Teduh Pop Corner. Sheila di sini adalah temanku dan dia adalah satu content writer yang sekarang juga jadi bekerja di salah satu industri media ternama juga. Dan selain content writer, dia juga adalah movie enthusiast, especially adalah Marvel enthusiast. Nah, udah ada bocoran nih, kita udah bawa-bawa Marvel. Yes! Sheila, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, gitu. Semoga tetap semangat ya, karena kita juga akan membahas salah satu film ya bisa masuk favorit lah ya buat kategori Marvel Cinematic Universe nih ya. Tapi buat teman-teman mungkin juga udah pada tahu deh ya kalau kita udah ngomongin MCU nih, dan keluarnya sekarang yang paling baru tentunya adalah Guardians of the Galaxy Volume 3. Udah pada nonton belum nih? Aku sudah Berapa kali? Sudah 2 kali. Oh, aku baru 1 kali jadi aku masih kalah ya jumlah nontonnya. Gak apa-apa, habis ini aku akan ngebut nonton 2 kali lagi biar bisa nyanyiin kamu deh. Baik. 3 kali ya. Yep. Oke. Kalau kita ngomongin Guardians of the Galaxy nih ya, ini kan merupakan film kedua ya di Phase 5 ini. Nggak nyangka udah Phase 5 aja ya. Udah banyak banget ya. Udah banyak banget memang. Terakhir itu saya ingat aku pertama kali nonton MCU itu nonton Iron Man. Herman keberapa? Iron Man pertama kayaknya. Itu pertama kali yang kenalin aku ke MCU. Oh wow, oke. Dan kayaknya setelah itu aku mundur nonton yang lain ya. Karena pasti ada beberapa sebelumnya. Yeah. Nah, tapi memang dari situlah mulai perjalanan superhero movies naik lagi ya guys. Memang Marvel ini membuka jalan di mana akhirnya superhero movies itu nggak cuma dilihat sebagai film anak-anak, tapi juga hiburan yang bisa masuk ke dalam ranah dewasa juga. Dan makin kesini, Marvel semakin menguatkan lagi kesan bahwa ya superhero movies itu nggak hanya tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang punya kekuatan super yang akan menang, tapi juga dia nguatin banget unsur-unsur yang namanya character development, unsur-unsur juga sebenarnya perjuangan dan juga gejolak sebagai seorang pribadi itu kayak gimana sih, dan juga hubungan antar personalnya satu sama lain itu kayak gimana. Jadi makanya film-film Marvel karena memang semenjak adanya film-film Marvel ya, mulai dari yang phase pertama, kita juga jadi melihat bahwa superhero movies atau film-film soal superhero nggak lagi hanya tentang film anak-anak, nggak lagi hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi juga kita bisa melihat bagaimana sih perjalanan seorang yang namanya superhero ya, atau pahlawan. Di baliknya itu adalah individu-individu yang juga manusia, yang bisa nangis, yang bisa juga punya masalah, ada juga yang nggak sempurna gitu. Sehingga juga semakin relatable ya istilahnya buat kita untuk bisa mengerti dan memahami kenapa mereka melakukan pilihan yang dibuat para superhero ini juga. Pada akhirnya MCU itu membuktikan kalau superhero itu juga manusia dan dengan segala kekurangannya gitu. Gak cuma tonjok-tonjok dan paling kuat dan bisa terbang aja, tapi dia manusia yang punya perasaan gitu. Yes, betul banget. Dan unsur perasaan inilah yang sebenarnya menurutku kuat banget di Guardians of the Galaxy yang ketiga ini nih gitu. Masuk ke phase yang 5 ya, phase 5 yang apa juga kaget ternyata sudah masuk phase 5 dan ini film kedua ya. Di sini kita bisa melihat juga gimana Guardians of the Galaxy itu kan isinya adalah orang-orang ya, outcast ya gitu, orang-orang yang aneh atau orang-orang dengan background yang beda-beda. Akhirnya tanpa sengaja gitu ketemu di satu situasi dan akhirnya makin besar kelompoknya membuat komunitas mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, bener banget gitu. Dan yang paling kerasa banget ketika aku nonton film ini, oh ya spoiler alert, jadi kalau belum nonton bisa berhenti di sini dulu, nonton dulu baru nanti spoiler di sini ya, spoiler di sini baru nanti lanjut nonton lagi ya, nonton video ini. Jadi yang paling kerasa banget di film itu adalah ketika kita dibuka dengan scene yang sangat-sangat depresif ya tone-nya. Aduh, lagunya itu udah mellow banget. I'm a queen. Terus Kita bisa
bisa ngelihat gimana Peter Quill yang selama ini itu sangat hahihi gitu ya, sangat ceria, sangat banyak energinya, ternyata depresi ya gitu. Kelihatan sekali ada simptom-simptom depresinya gitu ya. Dan juga jadinya dia melarikan diri dengan minum alkohol sampai mabuk-mabukan, sampai teman-temannya yang akhirnya di sekitarnya yang harus membantu dia untuk bisa bangun kembali gitu. Kalau lihat trailernya udah paling ikonik lah ngelihat Nebula ngegendong Peter Quill ya, dengan gagahnya gitu. Dengan gagahnya yang kita pikir Peter Quill kenapa sih sebenarnya harus digendong, tahu-taunya karena lagi mabuk. Ditinggal cintanya ya, ditinggal Gamora, emang namanya patah hati ya gitu. Mengalahkan sedihnya dunia mau hancur mungkin ya kalau buat Peter Quill. Buat kita semua sih ya. Buat kita semua. Kalau patah hati. Bucin detected. Mana ya? Tapi selain kehilangan Gamora, di awal film ini juga kita harus ngalamin yang namanya ngeliat juga ya Peter Quill hampir atau mau kehilangan salah satu teman dekatnya, yaitu si Rocket. Yang dimana film itu berpusat pada gimana cara menyelamatkan Rocket. Yes. Dan kita juga akhirnya nggak tahu ya gitu gimana sih, atau apa sih yang terjadi dengan seorang Rocket yang selama ini masa lalunya nggak pernah kita ketahui ya. Turns out dibalik seorang Rocket yang ngomongnya itu kasar, galak gitu ya, ada seorang Rocket masa lalu yang memang mengalami banyak pengalaman gak menyenangkan dan juga pernah kehilangan juga teman-teman terdekatnya dia gitu. Dan menurutku itu adalah tema yang paling kerasa dalam film ini, yaitu ya tadi kehilangan ya. Dari seorang Peter Quill yang kehilangan kekasihnya, harus menghadapi situasi di mana dia mungkin kehilangan temannya juga, yaitu si Rocket, dan juga Rocket sendiri yang kita bisa lihat backgroundnya dia gimana dia harus menghadapi kehilangan teman-temannya gitu. Which is jadinya sangat berat ya ketika pertama kali kita nonton filmnya gitu. Nggak tahu kenapa suasananya udah lagi sedih banget, tiba-tiba ada invasi ya. langsungnya kok jadi serius banget nih. Lagi serius banget, kok tiba-tiba udah ada yang tumbang aja satu gitu. Tapi ternyata ketika kita ngelihat filmnya yang dibukanya sangat dark ya seperti itu, justru itu adalah proses dimana kita juga dikasih lihat ya sebenarnya gitu. Dari sesuatu yang sangat dark dan juga sangat bikin sedih ini, mereka gimana bisa backupnya lagi, bisa bangun lagi, dan akhirnya sampai di akhir itu sampai ke kesimpulan masing-masing dan juga sampai ke kondisi yang lebih baik lah gitu buat masing-masingnya juga. Menemukan titik bahagia versi mereka masing-masing. Yes. Letting go. Dan kalau kita ngomongin soal kehilangan ya, film itu sebenarnya jadi representasi atau penggambaran yang cukup baik soal yang namanya stage of grief atau tahapan berduka ya gitu. Pernah dengar nggak Shell soal tahapan berduka? Pernah dengar sih, tapi kayak nggak ngerti isinya apa aja dan prosesnya gimana. Oke. Tahapan berduka tuh sebenarnya kayak salah satu model berpikir yang ditemukan sama seseorang namanya Kubler-Ross ya. Dia bilang kalau ketika kita baru saja mengalami kehilangan atau kita berduka gitu ya, sebenarnya kita mengalami beberapa tahapan emosi atau tahapan situasi gitu. Makanya namanya tahapan berduka ini. Ada 5 tahap, yaitu denial, kemudian anger, kemudian bargaining, depression, dan yang terakhir acceptance. Masing-masing tahapan ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya dialami oleh seorang Peter Quill, dan gak cuma Peter Quill ya, teman-temannya yang lain juga sepanjang film Guardians of the Galaxy yang ketiga ini gitu. Nah ya, dari namanya kelihatan ya ada denial-nya, ada menyangkal kalau misalnya kehilangan ini beneran terjadi. Ada anger-nya, ada marah juga, kenapa sih kita harus mengalami kehilangan ini. Ada bargaining-nya juga, kita tawar-menawar, boleh nggak kita nggak kehilangan. Dan juga ada depression-nya ketika kita tahu bahwa oh akhirnya sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kehilangan ini sudah beneran terjadi, dan akhirnya kita beneran ngerasa sedih gitu atas kehilangan itu dan mengalami mood depresif. Kemudian yang terakhir ketika kita berhasil melalui itu semua, bisa masuk ke namanya yang tahap acceptance atau penerimaan. Kalau misalnya lihat filmnya aja ya udah dibuka dengan sangat depresif, ya itu memang udah tahap depressionnya Peter Quill gitu ya. Mabuk-mabukan gitu ya. Berusaha untuk menutupi perasaan sedihnya itu dengan ya udah lari aja ke hal-hal yang bisa membuat kita jadi mati rasa. Dalam hal ini alkohol ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang jadinya mencoba untuk
minum rokok atau juga jadinya kerja terus menerus gitu ya untuk gak memikirkan emosinya. Nah itu beberapa makan, lari, pokoknya jadinya melakukan hal-hal lain di luar merasakan emosi sedih yang sebenarnya lagi dirasain gara-gara kehilangan. Lari dari realita. Ya, lari dari realita. Kalau lari olahraga mungkin lebih sehat ya jatuhnya. Tapi kalau balik lagi, kalau tidak diproses, itu emosi sedihnya tetap aja jadinya ya sebenarnya bisa tetap ada perasaan sedihnya di dalam dan gak akan selesai-selesai juga sih. Gitu. Dan itu juga yang sebenarnya bisa kita lihat di Peter Quill ini lah ya. Gara-gara dia akhirnya tidak bisa melakukan kehidupan sehari-harinya atau fungsi dia sehari-hari karena sangat drowning di perasaan sedihnya dia sendiri dan juga alkoholnya tentunya. Sampai tadi harus digendong Nebula untuk ke kasurnya sendiri gitu. Nah, kemudian selain kita bisa lihat depresinya juga ya, kita juga bisa ngelihat gimana sepanjang film itu kayaknya Peter Quill nggak bisa nerima kalau Gamora bukanlah Gamora yang dulu gitu ya, yang dulu dia kenal. Iya, Gamora bukanlah Gamora lagi gitu. Ada tuh, nah itu sebenarnya adalah tahapan denial atau menyangkal juga ya, dimana ya si Peter Quill ini juga gak mau mengakui kalau Gamora setelah kejadian tersebut ya gitu, dia nggak akan bisa ingat lagi masa-masa indah bersama Peter Quill lagi. Gamora akan selamanya melupakan kenangan-kenangan manis yang sudah mereka buat bersama. Seperti itu tidak pernah terjadi. Seperti itu tidak pernah terjadi. Sorry. Sedih banget. Ya. Ada scene lain mungkin yang mau kamu point out? Yang apa ya? Ya pas apa? Yang quotes itulah yang dia bilang apa, I bet we were fun, yes we were gitu. Itu dia kayak seolah mengenang kayak iya emang dulu tuh kita seru banget tapi udah nggak lagi gitu. Sekarang udah seru, udah nggak bisa lagi gitu. Udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa seru lagi gitu. Terus ya bercandaan dia lah sepanjang film itu kan apa kayak ayolah lo masih cinta kan sama gue, lo bisa kalau ingat sama gue. Nggak bisa ingat gimana gitu settingannya. Terus si Peter tuh enggak belum bisa move on lah intinya. Belum bisa move on gitu. Nah itu juga sih yang membuat jadinya itu lebih ke comic relief ya. Ketika kita melihat bagaimana si Peter Quill itu masih sangat berusaha mengingatkan Gamora tentang masa lalunya gitu. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi ya itu adalah bentuk denial untuk si Peter Quill ini mau. Tapi menurut gue itu bercandaan aja gitu. kayak ini bercanda doang nih, tapi ternyata deep ya maksudnya. Ternyata deep ya sebenarnya, ternyata ada rasa-rasa berduka gitu di dalam situ. Nah, begitu juga sebenarnya ketika kita melihat Peter Quill yang dia banyak bercanda tentang itu gitu ya, kita sebagai penonton rasanya kayak oh ya udah nih kocak aja nih orang gitu, kayak comic relief, apalagi ketika dia berusaha untuk ngomong ke Gamora lewat spacesuitnya, pencet tombol biru, taunya ternyata masuknya ke semuanya gitu ya omongan dia. Itu juga itu udah tahap lain ya, itu tahap bergaining. Dia berusaha untuk menawar, ayolah balikan lagi sama aku gitu. Coba kalau kamu mau nyoba lagi sama aku, pasti kita bisa kembali lagi seperti yang dulu. Itu sebenarnya udah masuk tawar-menawar ya. Tapi balik lagi itu diperlakukan sebagai bercandaan ya, sebagai comic relief di dalam film itu yang sehingga akhirnya membuat nuansa bahwa ini tuh dia lagi berusaha memproses dukanya loh gitu. Itu jadi relatif lebih light ya, atau lebih ringan, nggak seberat yang ketika kita kalau membahas duka biasanya gitu. Nah, tapi bukan berarti nggak ada ya, gitu. Bukan berarti nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kita amatin baik-baik, sebenarnya banyak sekali sih unsur-unsur itu yang kita nggak harus membuat. Kadang ya, ketika memproses duka itu kita nggak harus terus-menerus dalam situasi yang kelihatannya serius atau sedih, tapi bisa aja seseorang itu lagi memproses dukanya dia dengan caranya dia sendiri. Gitu. Orang memproses duka tuh beda-beda. Kalau Peter Quill pakai bercandaan, makanya kita ada yang nggak nangkep. Ada juga yang memproses dukanya benar-benar kayak gue galau mampus ya, gitu-gitu ada juga gitu. But ya proses duka dan ya pada akhirnya kan si Peter Quill bisa ke proses acceptance gitu dengan segala stage-nya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Tapi tadi kita
kita udah bahas depression, kita udah bahas denial juga. Terakhir kita udah bahas bergaining dia ya, tawar menawar gitu. Angernya kapan tuh? Oh iya, angernya. Nah, angernya kalau misalnya dicari sebenarnya nggak ada yang dia benar-benar anger gitu ya. Angernya menurutku dia campur dengan denial juga, dimana setiap kali Gamora berlaku berbeda dengan Gamora yang lama ya, Peter Quill tuh selalu reaksinya adalah kayak Gamora tuh nggak kayak gini gitu. Kok lu sekarang mainnya sama Ravager sih gitu? Kan ini bukan your family gitu. Your family is with us. Gitu. Inget banget ada scene dimana dia ngomong kayak gitu. Itu sebenarnya adalah ekspresi dia marah ya. Dia marah kepada Gamora. Kenapa Gamora nggak kayak seperti dulu lagi sih? Kenapa Gamora yang sekarang nggak seperti Gamora yang dulu aku kenal dan juga jadi pasanganku gitu. Apalagi ketika Gamora akhirnya menyandra Ura ya. Yang di base campnya si Highest Evolutionary, kemudian ketika dia mau ngambil alih si pelabuhan buat dock itunya ya, kapal luar angkasanya itu, dia juga beneran nembak salah satu kru di base camp itu. Di situ Peter Quill juga marah banget karena ya Gamora nggak kayak gini kok. Caranya nggak kayak gini. Kok lu beneran nabrak orang sih gitu. Seakan-akan jadi nggak bisa terima bahwa sekarang Gamora udah jadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Tuh, tapi angernya nggak meledak-meledak lah ya. Angernya nggak meledak-meledak gitu. Dan proses ini tuh kayak berurutan gitu apa gimana sih? Kayak sekarang Peter Quill enggak kan, dia depression dulu. Sebenarnya depression tadi kata lo stage 4 ya, tapi sebenarnya nggak ada berurutan gitu kan tuh. Enggak kok, sebenarnya nggak harus berurutan ya gitu. Meskipun namanya stage ya, kalau kita ngomongin tahap berduka, orang bisa aja langsung loncat ke tahap tertentu, tapi kemudian nanti balik lagi tahap yang mana dulu gitu. Atau beneran bisa berderet juga bisa banget, tapi sebenarnya ini secara umum aja, orang tuh bisa merasakan 5 emosi yang berbeda nih, 5 perasaan yang berbeda. Dan bersamaan juga mungkin bisa. Bersamaan juga bisa banget, nah itu rasanya udah campur aduk banget ya. Pasti hancur ya. Nyangkal tapi marah juga, nyangkal tapi depresi juga, ada depresi tapi ada marahnya juga gitu ya. Atau tiba-tiba semuanya berasa langsung acceptance gitu. Mungkin bisa juga gitu ya. Mungkin lebih tepatnya adalah kita merasakan emosi sedihnya atau emosi gak percayanya dalam waktu yang singkat gitu, tapi kita bisa memproses itu dengan cukup cepat sehingga melangkah ke acceptance atau penerimanya juga cukup cepat. Balik lagi adalah semua orang punya waktu yang berbeda-beda untuk memproses itu semua. Jadi ada yang memang, aku suka banget analogi ini nih kalau lagi ngomongin yang namanya berduka gitu ya. Kayak yang namanya berduka tuh sebenarnya bukan kayak sebuah garis di mana kita mulai dari 0 nanti 100 kita udah acceptance gitu, enggak. Tapi yang namanya berduka itu sebenarnya kayak pendulum. Pendulum tuh? Iya, tahu pendulum yang dia goyang ke kanan, goyang ke kiri gitu ya. Jadi ketika kita merasakan duka lagi berat-beratnya, dukanya itu seakan-akan pendulum kita itu sebenarnya lagi gerak ke paling kiri gitu ya. Kita lagi ngerasa paling negatif banget, tapi nanti ya lama-lama namanya pendulum nggak akan berhenti dong, akan terus gerak gitu. Dia lama-lama kan gerak ke kanan, dimana kita bisa banget ngerasa, oh iya gue udah menerima situasi ini nih, aku sudah bisa move on gitu. Tapi balik lagi dia nggak akan pernah sepenuhnya berada di kanan, dia nanti akan balik lagi, tapi jangan ngerasa sedih atau jangan ngerasa kayaknya berarti move on, nggak bisa move on atau nggak bisa berhenti dari berduka ini ya. Pendulum kalau nggak dikasih gerakan tambahan atau energi tambahan, dia akan berhenti di garis netral. Nah, dimana kita nggak lagi merasa sangat positif, tapi kita juga nggak akan lagi merasa sangat negatif. Dan apakah itu bagus? Pada dasarnya manusia akan selalu mencari keseimbangan, iya nggak sih? Iya. Kalau kita aus, kita pasti mau minum. Tapi apakah kelebihan minum juga baik? Enggak sih. Enggak juga kan. Begitu juga namanya kelebihan emosi senang atau emosi positif ya. Ketika kita ngerasa terlalu berlebihan pun juga sebenarnya jadinya kurang baik juga. Berlebihan sedih, berlebihan senang. Berlebihan sedih, berlebihan senang itu bahkan jadinya tubuh kita pun juga nggak bisa istirahat ya. Karena senang itu kan membuat tubuh kita adrenalin, dopamin, kebanyakan juga jadinya kayak kita sugar rush. Iya. Gak bisa diam, gak bisa fokus, gak bisa tidur karena tidur butuhnya relax, bukan butuh dopamin dan adrenalin itu. Jadi kebanyakan juga sebenarnya nggak baik. Tapi kalau terlalu sedih juga nggak baik. Nggak baik, yes. Jadi pada dasarnya itu. Kalau tengah tapi kan nanti ngeluhnya kayak hidup gue gini-gini aja. Iya. Gue butuh sesuatu gitu. Itu akan menjadi masalah baru lagi. Namanya juga manusia ya. Kalau pernah puas, nggak pernah puas gitu. Tapi tadi
ketika kita ngomong berduka ya bukan berarti kita jadi beneran lupain semua memori kita tentang orang yang kita sayangi atau semua kenangan-kenangan yang kita miliki sebelum kehilangan itu gitu. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu berarti anggapannya kita berada di paling kanan, di mana ya kita sangat baik-baik saja, seakan-akan ada tidaknya hal yang hilang dari hidup kita ini itu tidak berarti buat kita. Kan itu juga sedih ya. Tapi itu sedih banget Seakan-akan kalau kita sangat positif atau sangat di kanan itu rasanya seakan-akan apa yang kita baru hilang itu tidak berarti buat kita. Tapi kan tidak seperti itu ya. Iya. Ketika kita kehilangan seseorang, ketika kita kehilangan hal yang sangat kita sukai atau hal yang sangat kita sayangi, barang itu akan tetap menjadi hal yang kita sayangi gitu. Bahkan akan setelah itu dia hilang terus berarti gitu. Iya. Akan terus berarti, tapi makanya penerimaan itu bukan berarti kita benar-benar membuat dia jadi tidak berarti, makanya kita tidak sedih lagi, bukan. Tapi ya kita menerima bahwa oke, aku dulu pernah memiliki itu, aku pernah berada di situasi senang dengan dia, dengan itu ya dengan itu juga gitu. Tapi aku juga menerima bahwa sekarang ya memang sudah saatnya nggak lagi sama yang itu, atau sudah nggak lagi saatnya sama yang sana gitu. Seperti Peter Quill juga ketika sampai ke penerimaannya dia gitu ya, dimana kalau di akhir film gitu dia akhirnya jadinya berani untuk kembali ke rumah lamanya dia, bertemu dengan kakeknya ya, yang selama ini dia hindari, ya dia lari dari rasa berdukanya dia kehilangan ibunya, diculik keluar angkasa itu. Ya, dan juga dia akhirnya bisa bertemu dengan Gamora dengan cukup peaceful, cukup damai ya. Dia nggak lagi memaksakan bahwa Gamora harus seperti apa gitu, enggak gitu. Dia bisa ngobrol dengan Gamora dengan tenang-tenang, damai-damai aja gitu. Itu sebuah karakter development. Ya, itu sebuah karakter development, itu sebuah perkembangan karakter ya dari seorang Peter Quill. Nah, tapi ketika Peter Quill melakukan itu bukan juga, aku sih menganggapnya ya, bukan berarti dia melupakan Gamora ya. Bukan berarti dia melupakan kenangan-kenangan dengan Gamora, enggak. Dia masih punya kenangan-kenangan itu ya, tapi dia menerima aja. Udah nggak lagi gitu. Dia berada di situasi netral, situasi di mana dia udah mulai agak di tengah nih, nggak lagi bergoyang kanan, bergoyang kiri gitu. Bahwa ya memang apa yang berlalu itu ada, di kiri ini yang sudah terjadi itu ada, tapi aku juga punya yang ada di depan yang mungkin jauh lebih baik. Berdamai. Iya, dibandingkan ketika sama dia bisa aja gitu. Dia berdamai dengan situasinya juga gitu. Dan berdamai nggak harus diikuti dengan banyak emosi positif meluap-meluap gitu, enggak gitu. Berdamai bisa dengan cukup mengatakan iya, aku terima apa adanya, apa yang udah terjadi, dan aku juga terima kalau memang kedepannya apa yang sudah hilang ini nggak bisa aku temui lagi gitu. Gitu ya. Proses sebuah move on Peter Quill ya. Yes, gitu. Sama dia move on ada mantannya terus nih tapi ya. Iya. Yang lupa sama dia. Apapun masalah mereka masing-masing, Ya. struggles yang mereka punya beda-beda ini di akhir film itu akhirnya dirangkum dengan sangat ciamik. Ya. Dengan kesimpulan yang mereka berdamai dan mereka menerima situasinya masing-masing, Move on, benar-benar melangkah maju, Iya. memilih langkah berikutnya yang ingin mereka ambil itu apa. makanya lagu Dog Days Are Gone-nya juga sangat tepat gitu. Karena Iya. kayak artinya hari-hari buruk sudah berakhir gitu, saatnya kita joget-joget gitu. Joget, Terus ya, menyambut hari-hari yang lebih baik ke depannya juga. Iya. Tapi satu hal yang selain penerimaan dan juga berduka ya yang dibahas di sini juga adalah bagaimana kita bisa memilih juga keluarga kita itu siapa sih menurutku ya. Karena ketika melihat mereka akhirnya mungkin pisah-pisah, Peter Quill pisah, Mantis berpisah sendiri gitu dengan perjalanannya dia. Kemudian juga ya si Rocket dengan kesimpulannya dia sendiri meskipun masih di situ juga ya, dan dia akhirnya jadi kapten. Jadi kapten. Tapi menurutku adalah mereka semua bisa berani sampai ke kesimpulan untuk berpisah itu karena mereka tahu mereka punya rumah untuk kembali lagi. Oh, iya, mereka punya tempat yang jejak gitu ya untuk kembali lagi dan bertumbuh lebih besar lagi gitu. Yes. Karena dulu mereka punya trust issue sama keluarga dan tempat yang mereka anggap rumah. Kayak Peter Quill ibunya meninggal, terus dia kayak ibu gue ninggalin gue. Si Rocket teman-temannya dibunuh dan yang menciptakan dia ternyata orang jahat.
Terus dia makanya trust issue, terus si Mantis Ego ternyata seorang musuh. Terus Nebula bapaknya abusive banget. Terus kayak makanya mereka tuh punya trust issue gitu loh, ya rumah yang selama ini mereka tahu tuh ternyata bukan rumah yang indah gitu. Jadi akhirnya mereka bergabung, kayak orang-orang yang sama tersakiti kan jadi punya bond tersendiri, koneksi gitu ya. Sama-sama mengalami kesedihan, jadi mereka bergabung, bunch of orang-orang outcast gitu. Dan ada yang bilang teman itu adalah keluarga yang kita pilih. Kayak kita terlahir di keluarga, tapi kita bisa milih keluarga kita sendiri, dan itu adalah teman-teman kita. Menurut gue itu sangat terjadi di Guardians of the Galaxy sih. Jadi kayak they're the chosen family yang mereka sangat sayangi, bahkan mungkin lebih dari keluarga mereka sendiri gitu. Kayak because blood is thicker than water. Gimana? Blood of the Covenant is thicker than the water of the womb. Iya, yang artinya? Yang artinya adalah jadi itu adalah versi panjangnya dari peribahasa benarnya gimana? Peribahasa blood is thicker than water ya guys. Dimana kalau blood is thicker than water atau darah itu lebih kental daripada air, banyak yang mengartikan bahwa hubungan keluarga itu lebih kuat daripada hubungan yang lain gitu ya, karena bloodnya adalah hubungan keluarga. Tapi ada tapinya. Sebenarnya versi panjangnya itu adalah blood of the covenant is thicker than the water of the womb, yang artinya adalah perjanjian darah atau yang kita buat sendiri secara sukarela itu lebih kuat daripada air ketuban. Yes, water of the womb adalah air ketuban. Air ketuban itu maksudnya keluarga? Maksudnya adalah keluarga, karena kita terlahir dari seorang ibu yang akhirnya menjadi keluarga kita gitu. Yang artinya adalah apa yang kita pilih secara sukarela gitu. Siapa yang kita pilih dan kita anggap sebagai keluarga kita sendiri, itu bisa jadi lebih kuat hubungannya, dan juga bisa jadi lebih membekas buat kita daripada hubungan keluarga kita. Dengan quotes itu sih aku melihatnya bahwa keluarga itu bisa banyak bentuknya ya gitu. Mau keluarga kita sendiri gitu, benar-benar hubungan darah, atau mau ya tadi perjanjian darah, atau maksudnya adalah hubungan yang kita pilih secara sukarela gitu. Teman-teman kita itu nggak masalah, soalnya kita memang ngerasa kita bisa benar-benar jadi diri kita, benar-benar menunjukkan sisi diri kita yang paling dalam, dan juga mendapat dukungan dari orang-orang ini gitu. Nggak peduli siapa dia, yang penting adalah ya mereka adalah orang-orang yang membuat kita paling nyaman. Rumah ya. Dan bagi dalam Guardians of the Galaxy, rumah mereka adalah komplotan mereka ini. Which is very good. Ya, dan itu sangat warm ya. Ya, sangat hangat gitu melihat mereka. Hangat ketika akhirnya di akhir yang membuktikan bahwa mereka adalah rumah dan keluarga satu sama lain adalah ketika mereka berani melangkah keluar dari rumah itu sendiri. Untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Tapi balik lagi poinnya, karena mereka tahu bahwa mereka selalu punya tempat untuk pulang. Gile. Emangnya kan makanya dibilangnya we are Groot kan di Guardian 1 kan. Karena biasanya I am Groot, tapi di Guardian 1 dia bilangnya we are Groot. Dan itu makanya kayak kita adalah Groot. Dan bahkan dari Guardian 1 pun udah sangat ditekan poin itu gitu kan. Kita adalah satu dan kita adalah satu keluarga gitu. Terus kayak si James Gunn kan juga bilang kan, si Groot yang di episode terakhir kan dia bilang I love you guys gitu. Dan itu katanya bukan dia salah skrip, bukan dia salah ngomong I love you, tapi dia bilangnya karena kita yang nonton udah paham bahasanya Groot, karena selama ini kita udah nonton dan udah jalan bareng mereka, jadi kita sama-sama paham gitu. Terus kayak masa sih? We are part of their family and part of the journey. Iya. Dari Guardians of the Galaxy dari volume 1 sampai volume 3 ini. Iya, jadi makanya kita paham bahasa si Groot, jadi kayak gitu. Jadi terharu, seneng banget gitu sih. Jadi emang keren banget sih. Guardian menurut gue salah satu tim dari MCU yang paling kompak dan paling berasa sahabat dan kehangatannya gitu loh. Kayak timnya Avengers, kayak mereka tuh kayak rekan kerja gitu loh. Kayak mereka cuman bareng kalau misalnya ada misi. Terus Eternals mungkin
oke kali ya, tapi di filmnya tuh nggak terlalu kelihatan bondingnya gitu, atau mungkin karena baru satu film doang gitu. Tapi The Guardians ini bener-bener dari awal sampai akhir tuh mereka kompak banget, dan apalagi yang di volume 3 ini bener-bener kelihatan kalau mereka tuh peduli banget sama satu sama lain gitu, kayak terlepas cara mereka ngomong itu, tapi itu kan keluarga kayak gitu kan, keluarga saling mengejek, saling kayak nggak tahan sama satu sama lain, tapi kayak mereka tetap aja keluarga ya, namanya juga keluarga gitu, tetap dibutuhkan ada dan kasih sayangnya berasa banget gitu. Terus ada tim apa lagi yang di MCU tuh, ya itulah pokoknya menurut gue si Guardians itu kelompok geng yang paling kompak dan paling hangat dan paling persahabatannya berasa banget gitu. Yes. Dan untuk film keduanya Phase 5 ya, itu jadi ini sangat menaikkan harapan lagi ya. Iya, untuk MCU. Untuk film berikutnya. Selanjutnya apa ya? Miss Marvel kalau nggak salah. Oke, selanjutnya Miss Marvel ya. The Marvels. Oke, selanjutnya adalah The Marvels. Yeah. Jadi kita bisa tungguin lagi aja buat The Marvels. Semoga sih bisa selevel dengan Guardians of the Galaxy ya, keseruan dan juga ke actionnya juga bagus ya sebenarnya Guardians of the Galaxy. Jadi semoga dia ceritanya bisa sama-sama membuat kita nge-hook ini sama Guardians of the Galaxy. Dan juga series-series Marvel-nya juga yang udah keluar beberapa ya kalau nggak salah di PS5 ini gitu. Nah, oke guys, gak kerasa ngomongin film ini bisa panjang banget kalau dilanjutin, tapi kayaknya kita harus sudahin sekarang dulu gitu. Thank you for watching sejauh ini. Kalau misalnya punya rekomendasi film lain yang mau dibahas, atau kalau misalnya ada masukan dan juga topik-topik lain yang lebih seru gitu, bisa kabarin aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe atau like video ini juga. Thank you for watching guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!